Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas kembali materi tentang keuangan daerah. Ini adalah video ke-9. Video ini berkaitan dengan PP 12 tahun 2019, yaitu khususnya kita akan berbicara tentang kelembagaan pengelolaan keuangan daerah. Soal pertama. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah, maka jawabannya B. Kepala daerah. Hal ini sesuai dengan pasal 4 PP 12 tahun 2019 yang berbunyi kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Soal berikutnya. Pengajuan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilakukan oleh kepala daerah untuk dibahas bersama dan ditujukan pada, maka jawabannya D. DPRD. Sesuai dengan pasal 4 PP 12 tahun 2019, Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai kewenangan menyusun rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama. Menetapkan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. Menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait pengelolaan keuangan daerah yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan atau masyarakat. Menetapkan kebijakan pengelolaan APBD. Menetapkan kuasa pengguna anggaran, menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, menetapkan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan kekuasaan, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah. Pejabat perangkat daerah terdiri atas Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala SKPKD selaku PPKD, Kepala SKPD selaku PA, Kepala SKPKD selaku pejabat pengelola keuangan daerah, Kepala SKPD selaku pengguna anggaran. Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Soal berikutnya. Pejabat perangkat daerah yang bertindak sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah adalah, maka jawabannya B. Sekretaris Daerah.
Pejabat perangkat daerah sebagaimana dimaksud terdiri atas Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, Kepala SKPKD selaku PPKD, Kepala SKPD selaku PA. Soal berikutnya, yang bertindak sebagai pejabat pengelola keuangan daerah dalam hal keuangan daerah adalah, maka jawabannya D. Kepala SKPKD. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, ya, SKPKD. Atau ada juga namanya BPKPAD, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, atau BPKPD. Ini penjelasannya. Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, menyusun rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam perda, melaksanakan fungsi BUD, melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Soal berikutnya. Berikut ini yang bukan merupakan wewenang PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD adalah, maka jawabannya A. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD, mengesahkan DPA SKPD, melakukan pengendalian pelaksanaan APBD, memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah, melaksanakan pemungutan pajak daerah, menetapkan SPD, menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah, melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, menyajikan informasi keuangan daerah, dan melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah. Soal berikutnya, tim anggaran pemerintah daerah dipimpin oleh, maka jawabannya E. Sekretaris Daerah. Soal selanjutnya, menyiapkan anggaran kas dan melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah merupakan tugas dan wewenang dari, maka jawabannya D. Kuasa Bendahara Umum Daerah. Pasal 8. PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada kepala daerah untuk ditetapkan sebagai kuasa BUD. Kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Kuasa BUD mempunyai tugas menyiapkan anggaran kas, menyiapkan SPD, menerbitkan SP2D. SPD itu surat penyediaan dana. SP2D surat perintah pencairan dana, memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk, mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD, menyimpan uang daerah, melaksanakan penempatan uang daerah, dan mengelola atau menata usahakan investasi, melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA-KPA atas beban APBD, melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah, melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah, dan melakukan penagihan piutang daerah. Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD. Soal selanjutnya. Bendahara Umum Daerah wajib menyampaikan laporan atas pengelolaan uang setiap hari kerja berupa laporan posisi kas harian dan rekonsiliasi bank kepada, jawabannya
B. Kepala daerah. Soal berikutnya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, Kepala SKPD bertindak sebagai C. Pengguna anggaran. Berikut ini yang bukan merupakan wewenang dari pengguna anggaran adalah, bukan jawabannya. Kalau yang A, menyusun DPA SKPD itu benar, menyusun RKA SKPD itu benar. Yang C, melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya, itu kita keep dulu. Menetapkan PPTK dan PPK SKPD itu benar, menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penata usahaan keuangan itu benar. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya itu benar. Maka jawabannya adalah yang C. Jadi yang bukan merupakan wewenang dari pengguna anggaran adalah melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya. Pasal 10. Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas menyusun RKA SKPD, menyusun DPA SKPD, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, melaksanakan pemungutan retribusi daerah, mengadakan ikatan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, menandatangani SPM, mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpin, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya, mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, menetapkan PPTK dan PPK SKPD, menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, dan melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Soal berikutnya. Pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada kepala daerah melalui, jawabannya penjelasan yang tadi ya adalah yang E, sekretaris daerah. Ini sesuai dengan pasal 10 PP 12 tahun 2019 ya. Ini tugas kepala SKPD. Bisa teman baca kembali supaya teman-teman lebih paham. Nah, di ayat kedua, pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Soal berikutnya. Pejabat pelaksana teknis kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau PPTK SKPD bertugas membantu tugas dan wewenang dari, jawabannya, pengguna anggaran. Pasal 12, PA KPA dalam melaksanakan kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD atau unit SKPD selaku PPTK. PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas membantu tugas dan wewenang PA atau KPA. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 2, PPTK bertanggung jawab kepada PA atau KPA. Jadi gini ya, PA itu kan kepala dinasnya, kepala dinas, kepala badan atau kepala bagian gitu ya. Kepala, kalau di sekretariat kan namanya dia bagian organisasi, bagian kesra gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kan dinas,
untuk kepala dinas gitu kan. Jadi kepala dinas itu ada kepala di bawahnya ada kepala-kepala bidang. Kepala bidang itulah yang menjadi PPTK. Karena di setiap bidang itu mempunyai kegiatan kan. Jadi kegiatan untuk melaksanakan kegiatan itulah dibentuk PPTK. Begitu. Dan PPK itu pejabat penata usaha keuangan itu tidak boleh bertindak sebagai PPTK. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Soal berikutnya. Untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD, pejabat penata usahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah ditunjuk dan ditetapkan oleh, maka jawabannya C. Kepala SKPD selaku PA. Pasal 14. Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang melakukan verifikasi SPPUP, SPPGU, SPPTU, dan SPPLS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran. Jadi SPP itu artinya surat perintah pembayaran. Kalau UP itu uang persediaan, GU itu ganti uang, TU itu tambah uang, SPPLS itu langsung. Kemudian menyiapkan SPM, surat perintah membayar. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD, menyusun laporan keuangan SKPD. PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, dan atau PPTK. Soal selanjutnya. PPK SKPD melakukan verifikasi SPPUP, SPPGU, SPPTU, SPPLS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh, maka jawabannya D. Bendahara pengeluaran. Penjelasannya sama seperti tadi ya. Bisa teman-teman baca kembali. Itu di poin ayat 2. Poin A ya. Melakukan verifikasi SPPUP, SPPGU, SPPTU, dan SPPLS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran. Oke, soal selanjutnya. Tugas dan wewenang untuk menerima, menyimpan, menyetor ke rekening kas umum daerah, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya merupakan tugas dari, ada kata menyetor, berarti itu adalah bendahara, ya, bendahara penerimaan, menyetor ke rekening kas umum daerah. Sesuai dengan pasal 16 ayat 2, bendahara penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke rekening kas umum daerah, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya. Soal berikutnya. Untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD, kepala daerah dapat menetapkan, maka jawabannya B. Bendahara pengeluaran.
Sesuai dengan pasal 19 PP 12 tahun 2019, Kepala Daerah atas usul PPKD menetapkan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD. Bendahara. Oke. Soal selanjutnya, menolak perintah bayar dari pengguna anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan kewenangan dari, maka jawabannya E. Bendahara pengeluaran. Karena kan yang membayarkan itu adalah bendahara pengeluaran ya. Jadi wewenang menolak perintah bayar tentunya berada di bendahara pengeluaran. Oke, tapi teman-teman, tidak semua SKPD mempunyai bendahara penerimaan. Hanya SKPD tertentu saja yang mempunyai bendahara penerimaan. Tapi kalau pengeluaran ya wajib ada ya pada semua SKPD gitu. Oke. Bendahara pengeluaran memiliki tugas dan wewenang mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPPUP, SPPGU, SPPTU, SPPLS, menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU, melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya, kemudian menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meneliti kelengkapan dokumen pembayaran, membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada pengguna anggaran, dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Soal berikutnya. Bendahara penerimaan pembantu ditetapkan oleh, maka jawabannya A. Kepala daerah. Jadi bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu, ya kan? Bendahara pengeluaran pembantu semua ditetapkan oleh kepala daerah. Pasal 17, dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, kepala daerah dapat menetapkan bendahara penerimaan pembantu pada unit kerja SKPD yang bersangkutan. Bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala daerah. Soal selanjutnya. Secara periodik, bendahara pengeluaran memberikan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada, maka jawabannya bendahara umum daerah. Jadi secara fungsional, bendahara pengeluaran memberikan laporan pertanggungjawabannya kepada BUD, tetapi secara administratif, ya, bendahara pengeluaran memberikan laporan pertanggungjawabannya kepada maaf ya teman-teman, secara administratif memberikan laporan pertanggungjawabannya kepada pengguna anggaran. Oke, bisa dibaca kembali ya teman-teman. Bendahara pengeluaran, maaf ya kalau kita ulang-ulang. Jadi saya ini seolah-olah saya yang mau ujian, jadi ulang-ulang gitu ya. Maaf ya teman-teman kalau ada teman-teman yang kenapa kakak ini ulang-ulang terus gitu kan, supaya teman-teman bisa hafal gitu. Ya, saya ulang ya. Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki tugas dan wewenang mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPPUP, SPPGU, SPPTU, dan SPPLS, menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU, melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya,
menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meneliti kelengkapan dokumen pembayaran, membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik, memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Soal selanjutnya, secara administratif, Bendahara Pengeluaran membuat laporan pertanggungjawaban kepada, udah dapat ya? C. Pengguna anggaran. Tadi bisa teman-teman baca sendiri, karena ini sudah bolak-balik saya bacakan. Oke ya, teman-teman. Oke, demikianlah video kita kali ini. Semoga tayangan video ini bermanfaat dan semoga teman-teman semua tahun ini lulus CPNS dan mendapatkan NIP. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.